Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI memasuki babak baru. Undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR RI kini digugat oleh sekelompok orang ke Mahkamah Konstitusi. 9 mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret lalu. Mas Rizal, saya mau minta gambaran dulu. Ini kan undang-undangnya sebenarnya belum ditandatangan oleh Presiden, tapi langsung digugat. Apa yang teman-teman mahasiswa mau tunjukkan sebenarnya kepada pemerintah? Oke, baik. Di sini kami ingin menunjukkan bahwasanya pemerintah ini udah kelewat batas dalam mempermainkan rakyat, mulai dari aksi. Karena kita bisa melihat bahwasanya draft naskah akademis dan draft RUU TNI itu sendiri tidak dipublikasi kepada masyarakat. Benar-benar mencederai hak konstitusional kita sebagai para pemohon, khususnya warga negara Indonesia yang seharusnya berhak mendapatkan draft dan naskah RUU TNI itu tersebut. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga bersiap melayangkan uji materi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Sivitas Akademika UM menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan mengancam supremasi sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi. Wakil Ketua Rektor UMY Zuli Qodir berharap Presiden Prabowo Subianto tak menandatangani Undang-Undang TNI. Kita berharap Presiden tidak menandatangani walaupun sudah disahkan oleh DPR, sehingga ada perpres untuk pembatalan terhadap Undang-Undang TNI. Menurut saya itu yang paling bijak dilakukan oleh Pak Presiden. Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada rapat paripurna 20 Maret lalu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan terbuka atas langkah masyarakat untuk uji materi Undang-Undang TNI ke MK. Menko memastikan Presiden akan segera menandatangani Undang-Undang TNI. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Bagaimana akan Ya itu nanti kan pasti karena itu diundangkan Presiden, nanti tergantung Presiden. naskahnya tapi kan belum bisa diakses nih sampai saat ini. Tunggu selesai diundangkan. Untuk pada akhirnya berusaha dan larang, silakan teman-teman. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memandang aksi hingga gugatan masyarakat karena rakyat marah sebab revisi Undang-Undang TNI kurang melibatkan publik. Proses mengajukan ini menggambarkan kemarahan mahasiswa yang ingin mencoba segala cara yang tidak menginginkan adanya Undang-Undang TNI ini, karena kita harus melihat proses kemarin itu tidak partisipatif. Jadi kalau ada klaim dari pimpinan DPR bahkan yang bilang sudah partisipatif, mari kita ukur sama-sama, karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membuat putusan yang mengatakan bahwa partisipatif itu harus bermakna. Jadi ada hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat jawaban atas pertimbangan itu. 3 pasal dalam revisi Undang-Undang TNI menuai kritisi publik. Di antaranya perihal kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, penambahan instansi bagi TNI bisa duduk di jabatan publik, dan usia pensiun TNI. Meski kini undang-undang tersebut masih menunggu ditandatangani oleh Presiden, sejumlah aksi penolakan terhadap Undang-Undang TNI masih terus bergulir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah penolakan terus terjadi, kini Undang-Undang TNI yang pekan lalu disahkan DPR memasuki babak baru. Sehari setelah disahkan DPR, Undang-Undang TNI kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan karena proses revisi Undang-Undang TNI dinilai cacat prosedural. Lalu apa saja permohonan yang dilayangkan ke MK? Bagaimana peluangnya untuk dikabulkan? Dan apakah langkah ini bisa menjadi pertimbangan sebelum ditandatangani oleh Presiden? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Secara daring ada perwakilan pemohon dari mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Alif Ramadan. Mas Alif, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Mas, sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Ada Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2006 yang juga bergabung bersama kita, Marwar Arsyaan. Selamat pagi, Bang Marwar. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Oleh Soleh. Selamat pagi, Bang Soleh. Selamat pagi, Bang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah ada dan hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Alif terlebih dahulu. Mas Alif, belum juga ditandatangani oleh Presiden. Tetapi teman-teman mahasiswa
sudah menggugat Undang-Undang TNI ini ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja isi gugatan yang bisa Anda sampaikan pada kita? Ya, sebenarnya sebelum mencapai atau isi gugatan apa yang kami layangkan, izinkan saya menyampaikan dulu bahwa spirit dari kami untuk mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Mahasiswa, itu didasari oleh bagaimana pada hari Kamis, hari pengesahan tersebut, belum juga masyarakat turun atau masyarakat masih marah. Ini dengan luar biasa Bapak Ibu di DPR melakukan sidang paripurna dan pengesahan. Nah, jadi tentu dari garis besar bisa diperhatikan bagaimana adanya suatu kejanggalan di sini ketika rakyat marah, namun perwakilan rakyat malah bertindak sebaliknya. Adapun ke pertanyaan Mas mengenai isi gugatan, tentu kami menggugat dari tata cara prosedural karena idealnya atau pada dasarnya undang-undang sudah disusun suatu prolegnas, artinya sudah ada gambaran ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di DPR, apa saja undang-undang yang akan disusun. Dan kami menemukan kejanggalan, kami tidak menemukan di prolegnas adanya undang-undang TNI. Namun dalam waktu singkat justru undang-undang ini yang dalam tanda kutip dikebut dan disahkan. Mungkin demikian Mas untuk garis besar. Oke, jadi teman-teman mahasiswa dari alur revisi Undang-Undang TNI ini tidak melihat ada keterbukaan terhadap publik terkait dengan draft dan juga undang-undang untuk bisa dibaca oleh publik, ya, akses oleh publik. Ya benar Mas, sampai beberapa waktu juga bagaimana publik akan berpartisipasi memberikan kritiknya ya terhadap kinerja apabila draft kasarnya saja tidak bisa diakses oleh publik dan publik memberikan pendapatnya. Oke, saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana menanggapi teman-teman mahasiswa ini bahwa sejak awal dari pembentukan revisi Undang-Undang TNI ini hingga disahkan masih menjadi tanda tanya terkait dengan keterbukaan ini? Baik, terima kasih. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu. Ya. Sesungguhnya. Ya. Nah, ini kan sudah hampir 6-7 tahun ya. Sifatnya carry over sesungguhnya ya. Sudah ini. Nah, sesungguhnya tidak menjadi sebuah menjadi sebuah baku bahwasanya di dalam sebuah prolegnas ini tidak bisa nambah, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam prolegnas awal ini ada RUU yang akan dibahas itu ada 20 misalkan. Di dalam undang-undang ini tidak melarang untuk tambahan terhadap pembahasan undang-undang yang diusulkan. Baik itu inisiasi pemerintah maupun inisiasi DPR. Ya. Kalau mau digugat dari sisi itu, saya rasa kurang pas gitu ya. Kalau dari sisi bahwa ini undang-undang ini tidak termasuk daripada prolegnas karena memang tidak ada larangan untuk menambah lagi sebuah tambahan pembuatan undang-undang. Saya rasa kurang pas kalau dari sana. Bang, kalau yang digugat itu kan sebenarnya itu alasannya, tetapi kalau yang digugat ini kan sebenarnya terkait dengan keterbukaan informasi akses terhadap draft tersebut. Soal keterbukaan kan kita sudah meminta terhadap berbagai elemen bangsa kan. Nah, kalau misalkan tidak terbuka, ya rasanya kurang pas. Saya juga sampaikan lagi kurang pas. Karena pada dasarnya dalam rangka menggali informasi, dalam rangka bagaimana kami DPR ini ingin membuat sebuah undang-undang, ya kalau sempurna kan gak mungkin karena bukan Al-Quran gitu ya. Paling tidak mendekati
daripada bagaimana ini sebuah undang-undang ini selain daripada mengakomodir daripada masyarakat, paling tidak itu kami mendapatkan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan, dan yang paling pokok adalah soal pendapat dari elemen bangsa itu sendiri. Dan bahkan bukan hanya elemen bangsa yang lain, TNI sendiri pun kami minta saran dan pandangannya. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Berarti seperti yang dikatakan, berarti hak untuk didengarkan pendapatnya, right to be heard, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, dan hak untuk mendapatkan penjelasan, right to be explained, sudah ditegaskan oleh Komisi 1, sudah dilaksanakan pada revisi undang-undang kali ini ya. Bang Halo. Soleh? Ya. Ini ke saya atau ke siapa? Bang Soleh, ke Bang Soleh. Masih ke Bang Soleh. Rasa-rasanya ini apa ya? Kalau misalkan tertutup, nggak mungkin juga kami minta pendapat. Kan begitu, Pak. Kalau memang tertutup, ya kenapa kami juga terbuka kepada publik bahwasanya kami ada agenda pembahasan RUU tentang revisi undang-undang. Nah itu terkait validasi data, nah itu yang menjadi persoalan terkait validasi data yang didapat oleh publik. Apakah misalkan RUU-nya, draft RUU-nya itu yang beredar atau perbaikan pasca? Kami mendengarkan daripada pendapat dan masukan dari elemen bangsa itu sendiri. Nah, posisinya adalah ini kan dinamis, Pak. Dinamis kan RUU ini. Salah satu contoh yang dinamis begini, Pak. Di dalam RUU yang lalu yang beredar di masyarakat ini, salah satunya bahwa TNI dapat menduduki jabatan sipil tanpa harus nonaktif misalkan, tanpa harus pensiun. Nah, di perkembangannya kan kami minta pandangan daripada TNI. TNI sendiri sudah tegas bahwasanya pasal terkait penempatan TNI aktif pada posisi jabatan sipil itu harus pensiun. Nah itu kan sudah jelas gitu. Soal misalkan terkait kekhawatiran duit fungsi misalkan, jelas-jelas dalam saran pendapat kesimpulan tentang RDP terhadap minta saran pendapat dari TNI sendiri tegas-tegas bahwa TNI mereka ini Panglima dan kawan-kawan ini menyatakan bahwa mereka akan menjaga betul terkait supremasi sipil. Saya ke Bang Marwar. Bang, bagaimana melihat revisi undang-undang TNI ini? Inkonstitusionalkah atau menurut Anda sudah sesuai aturan? Pada saya ini sekarang. Ya, saya kira kita harus mengukur tentunya dari apa yang menjadi ciri bangsa kita sebagai negara demokrasi dan yang tunduk kepada konstitusi yang telah menyatakan bahwa setiap undang-undang itu boleh diuji tentunya kepada bagaimana prosesnya, itu yang disebutkan uji formil, di mana dalam proses itu tentunya serangkaian syarat-syarat sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Pak Soleh, mungkin yang menjadi masalah dan menurut saya mahasiswa melihatnya juga bahwa ketidakterbukaan itu tentu nampak dari apa saja yang menjadi ruangan yang tidak bisa diakses di dalam proses pembahasan, itu sudah menjadi satu indikator tertentu di mana pembentukan peraturan perundang-undangan kita berdasar daripada karakteristik demokratis itu yang disebutkan partisipasi publik itu harus
terbuka dan kecuali tentu tentang mengenai rahasia-rahasia jabatan, ada rahasia militer, rahasia pertahanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi masalah mungkin di sini karena memang tampaknya baik di dalam prolegnas dia dikatakan tadi bisa ditambah dalam hal-hal tertentu, bisa dalam yang ditentukan dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Kalau belum tercantum dalam prolegnas, itu apa syarat yang ada tentang itu untuk bisa dibahas di luar prolegnas, itu tentu Pak Soleh juga harus bisa melihat itu, sehingga oleh karena itu di samping tadi yang disebutkan partisipasi publik juga syarat-syarat daripada suatu peraturan perundang-undangan yang sudah draftnya itu bisa dibaca publik, itu salah satu ciri daripada undang-undang, meskipun menyangkut undang-undang tentang TNI yang menyangkut kepentingan publik dan seluruh bangsa tentu tunduk kepada undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Saya melihat bahwa mahasiswa maupun komponen-komponen bangsa yang mengkritisi tentang ini terlihat dari sisi apa yang disebutkan pembentukan peraturan perundang-undangan dari sudut proses dan formalitasnya. Ini barangkali yang menjadi titik pandang mereka. Oke, Pak Marwarar, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar MK mengabulkan gugatan jika terkait dengan keterbukaan akses informasi publik tersebut terkait dengan RUU TNI ini? Seberapa besar peluangnya? Kalau kita melihat jurisprudensi, atau janganlah saya katakan jurisprudensi, mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi terakhir tentang pengujian undang-undang Cipta Kerja itu, di mana partisipasi publik yang dikatakan sangat sedikit telah menyebabkan bahwa undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yaitu harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun misalnya dengan partisipasi publik. Jadi kalau misalnya undang-undang yang dibahas ini dan sudah disahkan oleh DPR ini berada dalam kategori seperti Undang-Undang Cipta Kerja, di mana definisi yang dikatakan meaningful participation daripada publik itu sangat terabaikan, saya menduga kalau misalnya netralitas atau imparsialitas MK demikian kokoh, itu dia tidak bisa melupakan putusan terdahulu, yaitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang biasanya kita melihat itu sebagai suatu jurisprudensi. Oke, Pak, Anda mau bilang jika MK konsisten dengan keputusan waktu Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemungkinan ini akan dikabulkan ya? Kalau rumusan tentang apa yang dikatakan partisipasi publik yang bermakna itu di dalam Undang-Undang TNI ini sepertinya sama dengan yang terdapat di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Ya, saya kira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah mungkin saja petitum-petitum lain yang digugat oleh mahasiswa ini, apakah mungkin saja juga memiliki kesempatan yang besar untuk dikabulkan oleh MK? Tetapi sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda.